Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Raden Bako dengan NIM 1D022097. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya buat dan saya akan sekali menggunakan tugas saya yaitu dasar sistem tenaga elektrik. Nah, di sini kita eh, akan bahas tentang tugas problem 2B1. Di sini akan kita bacakan soalnya yaitu temukan arus fasa IA, IB, IC, dan IN. Itu jaringan tiga fasa dengan beban tidak seimbang di gambar 2.17. Asumsi tegangannya yaitu FA-nya 100 derajat, FA-nya yaitu sama dengan 100 sudut 0 derajat, FBN-nya sama dengan 100 sudut min 120 derajat, FCN-nya sama dengan 100 sudut 120 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat eh, rangkaiannya yaitu pada A, N, C, dan B. Ini IN-nya, ini IN, ini IA-nya, ini IN-nya, ini C, ini IB. Nah, pada rumusnya yaitu adalah untuk membagikan tegangannya, kita dapat membagikan line A ke netral. Menghubungkan line A ke netral, maka kita akan membagikannya dan melihat hasilnya seperti ini. Nilai IL-nya yaitu di A yang pertama kita bisa membagikan FAN-nya dengan ZA. Maka hasilnya itu 100 sudut 0 derajat. Langsung saja juga kita ke hasilnya itu 31,64 sudutnya itu bisa saja dikurangkan. Maka hasilnya itu akan kita dapatkan min 71,656 ampere. Begitu juga dengan IB-nya, hasil pembagian BN-nya dengan ZB, maka hasilnya itu yaitu 31,64 sama juga seperti yang IA tadi. Langsung saja kita bagikan gitu, maka hasilnya itu dapat 31,64 sudut min 191,56 derajat per. Begitu juga dengan IC. FCN-nya itu dengan ZC-nya itu dibagikan, maka dapat hasilnya 39,52 sudut 48,4 derajat ampere. Sedangkan nilai N-nya adalah saja ke I-nya yaitu hasilnya min IA tambah IB tambah IC. Maka ini adalah hasil penjumlahannya. Maka setelah itu dapat kita lihat hasil perhitungannya. Dengan hasil perhitungan ini maka ditemukan 7,87 derajat min 131,50 ampere. Maka untuk soal selanjutnya kita akan bacakan juga dengan soal yang kita akan melihat eh, di sini kita disuruh menghitung nilai daya semu yang dikonsumsi beban dari soal 2B1. Nah, di sini ada rumus. Rumusnya ini adalah tegangan pasar dengan arus pasar. Di eh, kan kita disuruh di sini mencari daya semu, maka eh, daya semu totalnya itu dijumlahkan SA tambah SB tambah SC dan hasilnya itu kan kita lihat seperti tegangan AN kali IA tambah FAN kali IB tambah FCN kali IC. Nah, hasil dengan perhitungannya ini kita dapat hasilnya itu 7 78 788,15 sudut 168,42 derajat volt ampere. Maka untuk selanjutnya yaitu adalah nomor 3, kita akan mencari eh, nilai R-nya dan nilai ZX-nya itu kita pertama kita jadi soalnya motor 3 fasa berdaya 60 HP 440 volt beroperasi beroperasi lagging 0,75 PF. Kita disuruh sini cari daya aktif, reaktif, dan daya semu yang dikonsumsi per pasang. Jadi, kita mencari nilai R dan ZX. Jika dimodalkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2,
18. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi kita akan lihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, hasilnya itu kita dapat ketahui yang pertama daya motor. Daya motornya itu sama dengan 60 HP. 60 HP itu jika diubah ke 1 HP itu sama dengan 746 watt. Dan tegangannya itu 440 volt. Nah, Kospi Kospi-nya sama sama dengan juga dengan 0,75. Maka daya aktif yang didapat dari P sama dengan 60 HP dikali 746, maka hasilnya itu adalah 44,70. Maka hasilnya itu 44,760 watt. Eh, Selanjutnya itu kita mencari daya aktif fasenya. P total yaitu sama dengan penjumlahan dari PA, PB, PC. Itu hasilnya sebenarnya 3 PP. Sehingga 3, 3, 3 PP sama dengan P total. Nah, 3 PP ini adalah daya fase. Atau ini PP ini juga itu sama dengan daya fase. Maka penjumlahan daya fase total dibagi dengan 3. Hasilnya itu 44,760 dibagi 3 sama dengan 14,920 watt. Nah, di sini juga kita akan mencari daya semu per fasenya. Kospinya itu dengan hasil dari pembagian daya aktif dan daya semu. Daya semunya itu daya aktif dibagi dengan Kospi. Hasilnya itu hasil pembagian itu maka didapatkan hasil akhirnya itu 19,893 volt ampere. Jadi kita lihat juga di sini daya reaktif per fase. Maka eh, S sama dengan akar V kuadrat ditambah Q kuadrat. Maka eh, setelah didapat akarnya ini, maka dari S kuadrat dan Q min Q kuadrat, P kuadrat kurang X kuadrat. Maksudnya ini adalah Q sama dengan akar dari X kuadrat. Ini adalah pengurangan dengan Pi kuadrat. Maka hasilnya itu setelah dikuadratkan tadi, baru dibuat langsung perhitungannya, yaitu 19,893 kuadrat kurang dengan P kuadrat tadi, maka 14,920 kuadrat. Maka hasilnya itu adalah langsung saja ke hasil akhirnya itu 13,184 PAR. Nah, untuk mencari impedansinya, kita lihat dulu di sini. Yang pertama itu Z-nya, eh, R-nya itu sama dengan Z cos P. X-nya itu sama dengan Z sin P. Nilai Z itu adalah V dibagi I, atau V fase dibagi I fase. Maka kita bisa lihat eh, V fase VLL ini adalah tegangan line to line. Itu dibagi dengan akar 3, hasilnya itu 254,64 fase. Nah, I fasenya juga adalah pembagian semu dan I fasenya. Maka hasilnya itu 78,24 ampere. Sehingga Z fase bagi I fase hasil akhirnya itu eh, 3,25 ohm. Maka Z sama dengan R plus Z X-nya itu dengan R sama dengan Z cos P, X sama dengan Z sin, nilai P-nya di sini sama dengan cos cos 0,75, hasilnya itu 1,40 derajat. Maka langsung saja kita lihat di sini hasil R-nya itu yaitu 2,43 ohm, hasil X-nya itu 2,14 ohm, hasil Z-nya itu adalah setelah dapat dari sini langsung saja 2,43 X ditambah C 2,14 ohm. Nah, langsung saja ke soal yang keempat. Eh, kita
Soal keempat ini kita bacakan dulu soalnya. Di sini kita disuruh melihat dari soal nomor 3 tadi. Maka eh, pada pada efisiensi motor 85%, maka daya aktifnya adalah itu berasal dari daya input, daya output dibagi dengan efisiensi. Sama dengan 44,760 dibagi 0,85 itu dari efisiensinya. Yang dimana hasilnya itu 452,470 watt. Nah, efisiensinya itu tentu kita tahu hasilnya itu adalah daya output dibagi dengan daya input. Lalu daya aktif per fase itu eh, langsung kita langsung bagikan itu P inputnya dibagi dengan 3 sama dengan 52,470 dibagi 3. Maka hasilnya itu 17,470 watt per pas. Nah, daya semuanya itu adalah cos P, daya aktif bagi dengan daya semu. Eh, S sama dengan R cos P. Itu hasilnya itu 17,940 dibagi dengan 0,75. Maka hasilnya 23,320 volt per ampere per fase. Nah, daya reaktifnya itu adalah Q akar dari 3 kuadrat per Pi kuadrat, P kuadrat. Maka hasilnya itu 15,41 VAR. Eh, Sebelum itu, kita melanjutkan lagi dengan menentukan R dan ZX-nya. Yang dimana eh, kita tahu di sini Z, R ditambah ZX. Nilai Z per fase itu nilai Z sama dengan V fase di fase itu adalah hasil pembagiannya. V fase itu dengan tegangan line to line yang dibagi dengan eh, akar 3. Hasilnya itu 254,64 X. Begitu juga dengan I fasenya. Maka fasenya itu eh, adalah hasil pembagian dari semu dengan vipasenya. Maka hasilnya itu 91,54 ampere. Maka hasil akhirnya itu eh, Z sama dengan 2,08 ditambah Z 1,83 ohm. Nah, eh, sebelum tadi kita lihat di sini N itu sama dengan Z cos P X Z sin P, R sama dengan hasilnya saja langsung 2,80 2 2,08 ohm, dan Z-nya itu hasil akhirnya itu 1,83 ohm. Maka Z sama dengan 2,08 dan Z 1,83 ohm. Dan yang terakhir langsung saja eh, bahas ini adalah kita disuruh lagi melihat soal nomor 4 tadi. Nah, kita akan langsung bahas ke daya aktifnya. Daya aktifnya ini adalah sama, daya aktifnya masih sama seperti yang tadi. Maka kita langsung saja ke daya semu. Cos Pi-nya itu dibagi dengan Pi per S. S sama dengan 52,470 dibagi dengan cos Pi. Maka hasilnya itu 14,271 volt ampere per fase. Daya reaktifnya itu Q sama dengan akar dari R kuadrat dikurang dengan Pi kuadrat. Maka hasilnya itu 1,6 maka hasilnya itu 16,870 VAR. VAR. Dan nilai RL dan ZX-nya itu dan nilai R dan ZX-nya itu eh, langsung Z sama dengan R tambah ZX. Nilai Z-nya itu V fase dibagi dengan I fase. Maka V fasenya itu sama dengan tegangan line to line dibagi dengan akar 3. Nah, hasilnya itu 254,64 volt. Eh, Langsung saja hasil pembagian di fase dengan di fase ini dengan hasil 554,64 dibagi dengan 95,88. Dengan hasilnya itu eh, 2,65.
Lanjut ke R-nya itu Z cos P, X-nya itu Z sin P, R-nya itu 2,65 X cos dalam kurung 45,17. Maka hasil akhirnya itu langsung saja eh, Z sama dengan 1,86 ditambah dengan Z 1,89 ohm. Sekian untuk penjelasan dengan tugas saya sedikit yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf di mana kalau saya kurang memahami dan kurang eh, menjelaskan dengan secara eh, detail. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Mungkin saya akhiri untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.